Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 29 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat 1 Korintus pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang memberkati kita, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah semua kebaikan yang boleh kami alami sungguh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami dapat memahami firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. 1 Korintus pasal 7, saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang mau kita renungkan adalah bagaimana kita menjaga kekudusan perkawinan. Tidak sedikit pernikahan orang Kristen di zaman sekarang dilanda masalah. Masalah yang muncul biasanya mengenai rasa tidak puas dalam relasi antara suami dan istri. Tawaran kenikmatan dunia menjadi pelarian atas problem ketidakharmonisan itu. Dan akibatnya makna perkawinan menjadi kabur. Tujuan awal dari sebuah pernikahan pun mulai luntur. Dosa percabulan pun mengintip pada perkawinan suci yang telah dibangun. Karena itu kita perlu mewaspadai akan hal ini. Paulus mengingatkan kepada pasangan suami dan istri supaya terhindar dari bahaya percabulan. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saat perkawinan terjadi, baik suami maupun istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suami pun tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Itu di dalam ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada masalah dalam sebuah keluarga, Rasul Paulus memberikan penjelasan di dalam ayat yang ke-10 bahwa perceraian bukanlah jalan keluar. Ya, sekali lagi, tidak ada keluarga yang tidak muncul masalah. Masalah seberat apapun, mari kita selesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah jalan keluar. Paulus menawarkan sebuah solusi antara suami dan istri agar saling menjauh dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya masing-masing ada kesempatan untuk berdoa. Berdoa berbicara kepada Tuhan, introspeksi terhadap kesalahannya, dan tidak saling menuding kesalahan suami dan istri. Dengan berdoa Tuhan berikan hikmat sehingga masing-masing kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Dan sudah dimurnikan oleh Tuhan sehingga boleh saling bersama lagi menumbuhkan cinta kasih di antara suami dan istri. Ketika Tuhan Allah memberkati pernikahan kudus, keduanya telah menjadi satu. Dua menjadi satu, yakni disebut satu daging. Dengan banyak perbedaan latar belakang, tentunya penyatuan ini bukanlah hal yang mudah. Harus ada upaya dari kedua pihak agar tidak egois, namun berorientasi hidup saling melayani. Itu yang menjadi orientasi kehidupan suami istri Kristen. Hal itu dapat dilakukan jika memiliki cinta kasih dari Tuhan Allah, karena Dia adalah sumber cinta kasih. Maka itu milikilah cinta kasih Tuhan Allah, maka hubungan suami istri pun akan mengalami hal yang baik. Cinta kasih bukan lagi bermain pada tataran perasaan semata. Pada akhirnya cinta adalah mengenai keputusan dan keteguhan komitmen pernikahan. Hal inilah yang akan menjauhkan pasangan suami istri Kristen dari dosa percabulan dan juga perceraian. Dunia kita saat ini sudah menampilkan banyak sekali dosa percabulan sebagai hal yang biasa menurut ukuran dunia. Bagi setiap pasangan suami istri Kristen, hendaklah kita senantiasa menjaga terhadap dosa percabulan sehingga mencemarkan pernikahan orang-orang percaya. Apalagi perkawinan dalam iman Kristen disebut perkawinan kudus. Karena diberkati oleh Tuhan yang kudus, maka pernikahan Kristen pun pernikahan yang kudus. Percabulan tentunya menjadi kecemaran terhadap kekudusan itu sendiri. Maka sekali lagi mari kita pegang teguh pernikahan kudus. Seperti janji dalam pernikahan, hanya maut yang memisahkan, kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita.
tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka tubuh kita pun di dalam kehidupan suami istri mesti kita jaga karena tubuh ini milik Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 yang lalu ya, ayat yang ke-19 sampai 20. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menolong untuk kita dapat menjaga pernikahan kita untuk tetap kudus di hadapannya dan tetap semangat melayani bersama-sama suami dan istri. Dan tentunya ketika suami istri melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, ini menjadi berkat buat keturunan-keturunan selanjutnya, buat anak-anak, buat cucu-cucu. Karena itu marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa membuat sejarah yang baik atau history maker. Kita menjadi pembuat sejarah dalam keluarga kita. Suami istri terus menumbuhkan cinta kasih. Suami istri bersama-sama melayani Tuhan. Dan tentunya itu menjadi berkat bagi anak-anak dan keluarga kita seluruhnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga kekudusan hidup dan juga pernikahan kami. Biarlah kami hidup boleh menjadi berkat bagi orang lain, terlebih menjadi teladan buat anak-anak kami dalam kehidupan pernikahan. Terima kasih ya Tuhan, doa ucapan syukur atas firman-Mu kami naikkan demi nama Yesus. Haleluya, amin.